Terima kasih Bapak-Bapak. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak-Bapak semua ini. Sangat saya lihat, saya tadi ikut absen gitu. Ada dari perguruan tinggi tadi yang disampaikan Pak Vini, ada juga yang teman kita dari software Pak Vini, dari Autodesk Delcam itu Pak Mada. Jadi tidak hanya akademisi tapi juga industri, bahkan dari pihak software, jadi pemilik software. Ya. Jadi sekali lagi karena ini kegiatan kampus yang tidak bersponsor, maka saya software karena harus saya gunakan, tapi mencoba untuk tidak menyebut namanya. Tapi bapak-bapak mungkin tahu juga. Oke, tadi kalau disampaikan bahwa kita bicara tentang CAD berbasis fitur, maka saya akan sampaikan di sini dasar dari semua itu, yaitu CAD berbasis parameter. Sebelum nanti mungkin CAD berbasis fitur bisa kita bahas di kesempatan berikutnya, tapi dasar ini dulu, tapi tidak akan lepas dari topik yang dari insya Allah. Oke, saya akan mulai dari presentasi saya. Ya. Jadi itu. Kalau kita lihat maka CAD berbasis parameter yang nantinya akan mendasari CAD berbasis fitur, yaitu bahwa komputer CAD itu adalah sistem komputer untuk membantu pembuatan, modifikasi, dan di sini perlu kita highlight di sini pembuatan, modifikasi, analisis maupun optimasi. Jadi ada selain pembuatan itu ada modifikasi dan optimasi. Itu fungsi dari CAD itu sendiri. Sementara parameter berasal dari kata para yang artinya miskin, dan meter yang berarti ukuran. Berarti parameter adalah sesuatu yang nilainya itu bisa berubah-ubah karena miskin harganya. Itu CAD berbasis parameter adalah CAD di mana kita bisa menggunakan sesuatu yang ukurannya bisa menyusul kemudian. Nah, kita juga tidak lepas bahwa CAD ini bagian dari sebuah sistem yang integral atau terpadu. Sehingga di dalam CAD ini dituntut untuk bisa diproses oleh CAM, ya, sehingga modifikasi dan sebagainya akan mudah. Ya. Oke, nah saya senang sekali sejarah, jadi saya tulis di sini bukan CAD-CAM tapi CAM-CAD, karena benerannya yang lahir duluan itu CAM. Mungkin disebut CAD-CAM karena huruf D lebih dulu daripada huruf M. Tapi kita lihat sejarah bahwa tahun 40 itu 40-an, ya, pertengahan 40 itu sudah ditemukan ENIAC, yaitu komputer pertama, dan pada dekade itu juga CNC yang sebelumnya NC itu dibuat. Ada C-nya itu karena ada komputer di situ, karena komputer sudah ditemukan. Tahun 50-an itu orang berkonsentrasi untuk membuat interaksi grafik, yaitu membuat CRT yang tadinya digunakan di TV, digunakan sebagai monitor. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat lintasan pahat dari CNC. Sehingga waktu itu berkembang Automatic Programming Tool atau APT, singkatannya banyak sekali. Lalu tahun 60-an ini sudah CAD dimulai dari sketchpad, yaitu sekedar garis, lengkung, lurus, dan sebagainya. Tidak lain adalah bahwa CAD ini sebagai pengganti kertas gambar. Itu pengganti meja dan kertas gambar. Itu. Lalu Lockheed, ini pabrik pesawat terbang, ini memulai pembuatan CADM, Computer Aided Design, Aided Manufacturing. Dulunya CADM, softwarenya, fungsinya CAD-CAM. Oke. Lalu tahun 70-an ini mulai fungsi matematik dimasukkan dalam programming di komputer secara lebih luas. Sehingga komputer sebagai pengganti kertas kerja ini bisa difungsikan. Lalu juga di dekade itu berkembang teknologi persamaan yang lebih tinggi, yaitu NURBS untuk wireframe modeling. Tahun 80-an berkembang sangat cepat karena komputer juga berubah sangat cepat waktu itu. Ya, kita tahu 80-an itu 80-an awal itu orang masih pakai tadinya Motorola, lalu berubah jadi Intel. Intel pun masih Intel yang awal.
Lalu, sehingga integrasi dan CAD dan CAM mulai dipikirkan di sini. Tahun 90-an ini udah komputernya udah makin canggih sehingga parametrik, feature modeling dan sebagainya dikembangkan. Virtual reality atau VR. Lalu tahun 2000-an saya langsung aja ini kita udah bermain di internet dan bermain. Nah, oke. Kenapa sih CAD itu perlu? Jadi kalau kita menggambar dengan CAD, otomatis yang kita inginkan adalah desainer itu produktif. Jadi jangan sampai menggambar ulang. Tadi Pak Reza sudah cerita, terpaksa harus gambar ulang dan sebagainya. Lalu kualitas desain diperbaiki. Kenapa? Kita bisa dengan mudah melakukan perubahan sehingga komunikasi lebih mudah. Ya. Lalu membuat basis data. Basis data ini penting sekali karena akan dipakai di proses berikutnya. Itu. Jadi basis data ini akan digunakan di proses berikutnya. Ini kira-kira peran CAD. Peran CAD yaitu untuk membantu tahapan desain, di sini ada komputer grafik, untuk pembuatan geometri, ya, dan sebagainya. Ini peran di CAD-CAM. Gitu. Jadi CAD itu sendiri harus bisa dimanfaatkan sebagai desain tool, geometric modeling, lalu juga komputer grafik konsep, networking, dan sebagainya. Ini CAD-CAM harus bisa melakukan semua itu. Untuk itulah makanya kita perlu menggunakan CAD sesuai dengan basis teknologi yang melatar belakangi pengembangan itu. Jadi tadi aja saya lihat di chat itu, mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang cocok dengan kita, karena setiap software dibangun dengan karakteristik teknologinya masing-masing. Oke. CAD ini jumlahnya di dunia ada ratusan. Ya, CAD saja, belum CAD-CAM. CAD-CAM tidak lagi. Ya, ratusan, sehingga kalau ditanya mana yang paling baik, ya yang paling cocok dengan kita. Ada yang kelasnya kelas sekedar pemodelan sederhana sampai kelas yang canggih, tentunya dari situ bisa kelihatan harganya juga berbeda, kemampuannya juga berbeda. Ya, jadi itu nanti bisa diskusi yang setelah itu. Baik, itu tadi kira-kira tentang sejarah dan sebagainya. Nah, saya akan memperkenalkan tentang pengenalan desain berkonsep parametrik. Tadi kita singgung bahwa desain harus bisa dengan mudah dan cepat dimodifikasi sesuai permintaan atau sesuai kebutuhan. Ini adalah hasil-hasil produk CAD mahasiswa kami, UII. Dari hasil-hasil ini bisa dibayangkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki kemampuan dan ketelatenan yang cukup tinggi. Ya, Pak Mada ini yang dari software CAD-CAM, saya pikir bisa menilai seberapa sulit desain ini dilakukan, dan bagi mereka yang senang bermain dengan CAD bisa membayangkan anak-anak ini sudah mampu membuat sekompleks itu. Ya, tapi mari kita cek pada saat dia harus berhadapan dengan sesuatu yang standar, ya, sesuatu yang parametrik. Ya, kenapa? Karena komponennya akan berubah. Nah, untuk itu saya ingin tunjukkan lagi bahwa nanti saya akan tunjukkan bagaimana kompleks konsep parametrik ini digunakan untuk sebuah desain, sehingga kalau kita melakukan perubahan harus cepat dan mudah. Gitu. Ya. Baik, saya akan coba mulai dengan bagaimana membuat desain yang mudah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada ibunya soalnya tadi, saya akan share di sini. Ya. Saya akan share sebuah desain dari mahasiswa saya yang tadi. Desain ini saya minta mahasiswa yang punya kemampuan menggambar yang cukup bagus tadi, saya minta membuat flange seperti ini. Oke, ya. Lalu saya coba hasil dia, apakah betul dia sudah melakukan penggambaran sesuai dengan prosedur yang benar. Maka saya cek sketch dia, oke, seperti ini. Ya. Saya coba ubah ini, ya, menjadi ini sekarang 14, saya jadikan 10. Ternyata ini mengecil, tapi yang ini tidak. Ya, begitupun sebaliknya. Ya, saya coba ubah
di sini. Ini harusnya sama tadi. Sehingga pada saat saya harus melakukan perubahan, maka saya harus mengubah satu-satu. Bisa Bapak Bu bayangkan betapa capeknya kalau membuat lubang sebanyak yang tadi seperti yang Pak Reza lakukan. Ya. Lalu saya bisa close. Nah, baru berubah. Ya. Tapi kalau saya lakukan perubahan yang tadi satu-satu, bisa dibayangkan kalau sekian banyak lubang, lalu ada yang terlupa, maka bisa dibayangkan. Ya, bisa dibayangkan kalau cukup banyak lubang lalu terlupa, maka desain kita jadi kacau balau. Padahal kalau sudah di mesin, satu lubangnya lebih besar, satu lubangnya lebih kecil, itu fatal error. Ya. Begitu juga di sini, saya tidak bisa melakukan perubahan dengan cepat, sehingga pada saat saya harus melakukan saya ingin ukuran standar yang berbeda, saya harus menggambar semua dari awal. Nah, saya ingin diskusikan dengan Bapak-Bapak bagaimana sih sebaiknya menggambar seperti ini yang membuat kita lebih nyaman. Saya akan berikan contoh di sini penggambaran berbasis parametrik. Saya akan mulai dari awal, ya, karena kita harus menggunakan semuanya parameter. Ya. Saya akan menggunakan semuanya parameter dan saya akan memulai dari nol untuk membuat flange. Sehingga flange tadi tinggal memasukkan gambar-gambar, memasukkan dimensi dan kita bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita. Saya mulai. Maka flange yang pertama, hal pertama yang dibutuhkan oleh sebuah flange adalah satu lubang. Ini adalah lubang tengah. Karena kita tahu berapa diameter yang akan dihubungkan dengan dia. Lalu ada lubang samping, kanan kiri, gitu. Oke, saya nggak peduli posisinya seperti apa, gitu. Gitu. Lalu saya tahu apa yang saya perlukan di sini adalah berapa sih lubang dimensi untuk lubang utama. Ya, anggap saja di sini karena dia 12 ya udah saya jadikan 12 saja. Itu. Lalu berapa sih lubang? Ini jadi kita berpikir natural saja. Sebagaimana orang berpikir bagaimana membuat flange. Oke, yang ini 5 saja. 5 saja. Lalu saya ingin bahwa lubang ini secara logika kalau kita menggambar maka dua lubang ini harusnya sama. Ini dan ini harusnya sama. Maka kita akan tahu bahwa dia akan selalu sama. Ya, kalau saya ubah di sini. Saya akan coba ubah di sini. Jadi 7 misalnya. Maka, nah, otomatis yang sebelahnya berubah. Kalau kita juga tahu bahwa ketiga lingkaran ini titik pusatnya harus sejajar. Nggak boleh satu lebih tinggi dari yang lain. Nah, maka akan sejajar. Dan saya ingin yang tengah ini ada di pusat. Ya, gitu. Oke. Sebelum itu, tadi kriterianya adalah lubang tengah, lubang samping. Lalu kita punya jarak antara lubang tengah dan lubang, antara dua lubang samping. Karena ini penting sekali untuk menempatkan baut. Oke, jadi kita ikuti logika kita. Kita ikuti logika kita, katakanlah saya akan mengatakan ini 25. Atau 30 lah. Ya. Oke. Oke, 30. Gitu. Nah, saya akan coba biar nggak repot, saya akan coba pindah ke tengah di pusat koordinat saya. Ya. Sehingga saya pilih ini coincide, ini tolong ini ada di sini. Oke, semuanya berubah. Lalu sebagaimana flange, maka saya tahu bahwa flange itu mestinya ada pinggirannya. Bentuk pinggirannya kira-kira beginilah. Ya, kira-kira begini gitu. Oke, saya males bolak-balik ke menu. Ya.